Shalom Aleichem. Shalom Aleichem artinya damai sejahtera Allah turun atasmu. Karena ini pertama kali saya melayani di GKI Klaten, maka perkenankanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Raharjo Widi Pangrekso. Itu adalah nama sebuah doa dari orang tua saya. Raharjo artinya sejahtera, Widi Pangrekso artinya Allah, penjaga dan pemelihara. Jadi kesejahteraan karena Allah memelihara. Itu adalah harapan kita semua. Dalam kehidupan bersama kita merasakan damai sejahtera Allah. Demikian juga harapan bangsa kita dalam pergumulan menyambut pemilu untuk menentukan bagaimana nanti bangsa kita. Maka renungan firman Tuhan hari ini dipersiapkan untuk menyambut pesta demokrasi pemilu dengan tema spiritualitas politik. Politik dan spiritualitas. Yang jelas dalam politik adalah cara-cara untuk meraih kekuasaan sehingga nilai-nilai atau norma mudah diabaikan demi kekuasaan. Kejahatan pun bisa dikemas sehingga nampak baik. Hukum bisa diatur. Politik tidak punya malu. Dulu meyakinkan orang bahwa ini yang harus kita tolak, tiba-tiba sekarang bisa berubah. Bahkan mengatakan bahwa yang terbaik adalah yang dulu dikatakan buruk itu. Fakta-fakta yang lalu diabaikan, dianggap tidak ada. Lawan bisa menjadi kawan, kawan bisa menjadi lawan. Tergantung mana yang menguntungkan. Dan di dalam politik itu yang ada adalah perhitungan-perhitungan. Kalau perlu menyerang dan kalau tidak bisa maka kompromi saja. Sekalipun harus menjilat kembali apa yang sudah diludahkan. Bahkan politik seringkali dinilai sebagai satu kehidupan yang kejam tanpa perasaan. Bernilai spiritualitaskah politik? Saudara, dalam bacaan Injil kita hari ini, orang Farisi berusaha menjerat Yesus dengan perhitungan yang matang. Orang-orang Farisi yang merupakan pengajar yang terhormat, cukuplah pakai murid-muridnya saja untuk mendekati orang-orang Herodian untuk menjebak Yesus. Sebenarnya orang Farisi tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan kelompok Herodian. Orang Farisi merasa Roma telah merampas kepentingan keistimewaan mereka di dalam masyarakat Yahudi yang sangat agamis. Sedangkan orang-orang Herodian adalah pengikut Raja Herodes, Raja boneka bentukan Roma. Secara praktis dalam hal pajak, orang-orang Herodian setuju dan mendukung penarikan pajak kepada Kaisar Roma. Sedangkan ajaran orang Farisi, pajak yang dibayarkan kepada Kaisar sesungguhnya telah merampas uang persembahan yang seharusnya disampaikan dalam ibadah kepada Allah. Sekalipun ajaran ini tidak frontal, tetapi ini sangat kuat diajarkan bagi bangsa Yahudi sehingga para pemungut cukai itu dibenci sebagai pengkhianat bangsa dengan cap pendosa. Tetapi demi kepentingan, demi sebuah kekuasaan, maka nilai-nilai prinsip itu tidak lagi penting. Apapun bisa dipersekongkolkan. Dan itulah politik. Caranya bagaimana? Dengan sebuah pertanyaan jebakan yang menempatkan Tuhan Yesus dalam posisi yang serba berisiko. Kalau Tuhan Yesus menjawab bahwa tidak boleh, maka segera akan dilaporkan kepada pemerintah Roma bahwa ada seorang pemberontak yang melawan pemerintah resmi. Sebaliknya kalau Tuhan Yesus menjawab boleh, maka orang Yahudi akan menganggap Tuhan Yesus merupakan bagian dari para pengkhianat bangsa. Saudara, kalau mencari aman, ada pertanyaan-pertanyaan sulit, nanti bisa kita bicarakan. Kita bisa lobi-lobi di tempat tertentu tersembunyi, tidak perlulah diumbar-umbar, nanti kita bisa bicarakan. Tidak perlu dinyatakan di depan publik. Tetapi Tuhan Yesus tegas, jelas, yang menyatakan
bagaimana cara pandang yang jelas dan tegas. Ada dua hal yang berbeda yang perlu kita pergumulkan jelas, bagaimana itu kehidupan spiritual berhadapan dengan politik. Apakah itu bertentangan? Apakah dapat dikompromikan? Atau dapat dihayati secara sinergis? Saudara, politik diwarnai dengan intrik dan nampak tanpa integritas, tanpa kesetiaan. Yang penting ini menguntungkan bagi saya. Apakah ini bernilai spiritualitas? Spiritualitas yang menekankan komitmen dan kesetiaan. Apakah kita perlu menghayati spiritualitas politik? Pertanyaan juga, apakah ada sih spiritualitas politik? Saudara, yang perlu kita hayati sesungguhnya adalah spiritualitas iman Kristen berhadapan dalam konteks politik. Saudara, kata politik berasal dari bahasa Yunani polis yang artinya kota secara harfiah. Itu adalah penghayatan bagaimana hidup bernegara bermasyarakat, bagaimana urusan-urusan bermasyarakat dalam sebuah konsep sistem pemerintahan, dalam kebijakan untuk kesejahteraan. Maka dalam politik semestinya dilandasi dengan kepedulian atau niat yang tulus untuk kesejahteraan bersama dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu kekuasaan harus dibatasi. Tidak boleh selama-lamanya. Kekuasaan tidak boleh mutlak. Maka perlu ada keseimbangan unsur masyarakat untuk bisa saling menjaga kehidupan bersama dalam lembaga-lembaga yang lain selain pemerintahan. Politik yang dihayati sebagai sebuah jalan pengabdian dan kepedulian kepada banyak orang akan menghasilkan kesejahteraan. Kepedulian untuk bersama dan mengabdi. Tapi kalau kita melihat bagaimana dunia politik, di mana-mana semua saat kampanye akan mengaku saya akan mengabdi untuk kesejahteraan rakyat. Semua orang akan berkata begitu. Akan memoles dirinya nampak baik. Maka kita perlu merenungkan sungguh-sungguh. Bagaimana kita berhadapan dalam dunia politik. Bukan kita menghindarinya, tapi hadapi dengan sebuah spiritualitas yang berintegritas. Bagaimana landasannya? Mari kita belajar dari bacaan Injil hari ini. Yesus bertanya, gambar dan tulisan siapakah yang ada pada uang koin untuk membayar pajak itu? Gambar dan tulisan Kaisar. Maka berikanlah apa yang wajib diberikan kepada Kaisar. Karena keberadaan sebuah pemerintahan yang pada saat itu adalah Roma juga adalah sebuah kehendak Allah untuk menata kehidupan bersama. Jadi kalau kita menghayati esensi dari penciptaan, kalau kita melihat Kejadian 1, penciptaan itu sebenarnya adalah sebuah penataan. Ada darat, ada laut, ada langit, ada bumi. Semua ditata. Dan nilai kehidupan manusia memang ada dalam penataan supaya teratur. Itulah yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Kita tahu di mana kita menempatkan buku, kita tahu di mana kita menempatkan tempat makan atau buang air. Beda dengan binatang yang tidak tertata. Maka kehidupan bersama pun perlu ditata dan perlu ada yang mengatur, itulah pemerintah. Maka kita wajib sebagai warga negara untuk menghayati hukum dan peraturan. Berikanlah kepada Kaisar apa yang pantas diberikan kepada Kaisar. Namun berikan kepada Allah apa yang wajib diberikan kepada Allah. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Apakah praktisnya kita memberikan kolekte persembahan bagi gereja? Ini bukan hanya sekedar persembahan uang yang dibawa saat ibadah. Tapi ini juga dalam konteks politik. Loh, apa hubungannya dengan konteks politik? Mari kita perhatikan. Tuhan Yesus bertanya, gambar siapakah yang ada dalam koin uang ciptaan Kaisar?
Ini mengingatkan kita juga untuk berefleksi. Gambar siapa? Gambar Allah ada di mana? Gambar Allah seharusnya ada di dalam ciptaannya, yaitu manusia, pribadi kita. Adakah gambar Allah di sana? Manusia adalah ciptaan Allah dan serupa segambar dengan Allah. Maka berikanlah yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dan apa yang tertulis firman Tuhan, berlakukanlah itu. Seutuh-utuhnya hidup kita semuanya adalah milik Allah untuk kemuliaan Allah. Persembahkanlah itu bagi Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Sehingga ketika kita menjalani kehidupan kita boleh menjalaninya dengan tulus dalam pengabdian, bukan karena ambisi kekuasaan. Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun juga, utuh hidup kita adalah gambar Allah. Dan inilah spiritualitas, inilah integritas hidup kita yang tidak bisa dikompromikan. Tapi di politik lain Pak, politik tuh bisa apa saja berubah. Tidak bisa. Kalau kita adalah gambar Allah, seluruh hidup kita adalah gambar Allah, tegas spiritualitas Kristen harus konsisten. Sebagaimana di dalam bacaan kita yang kedua, surat 1 Petrus 2. Pada ayat yang 12, milikilah cara hidup yang baik. Karakter kita, kehidupan kita harus memunculkan gambar Allah. Jadi sesungguhnya dalam konteks apapun, dalam konteks bisnis, dalam konteks bermasyarakat, juga dalam konteks berpolitik, spiritualitas adalah intinya. Jadi bukan, ini spiritualitas bisnis Pak, kalau bisnis begini. Ini spiritualitas politik Pak, kalau politik begini. Banyak-banyak. Hidup kita menjadi terpecah, terbelah-belah dan tidak berintegritas. Spiritualitas adalah iman Kristen. Berdialog dengan konteks-konteks yang ada. Spiritualitas adalah inti kehidupan manusia yang membentuk karakter seseorang. Lihatlah bagaimana gambar Allah ditampakkan dalam karakter pribadi. Jadi ini yang perlu menjadi pertimbangan utama kita dalam pemilu nanti. Pertimbangkanlah karakter dari yang akan kita pilih. Kampanye bisa memoles apa saja dengan berbagai topeng. Bisa nampak baik, tapi ada rekam jejak yang bisa kita pelajari. Bagaimana karakternya? Apakah berintegritas? Apakah tidak pernah berkompromi dengan kelompok-kelompok intoleran? Apakah tetap menjaga Bhinneka Tunggal Ika dalam persaudaraan? Atau sebaliknya, mengabaikan tenun persaudaraan bangsa demi ambisi kekuasaan? Rekam jejak kan masa lalu Pak. Sekarang sudah berubah, sudah beda sekarang Pak. Saudara, dalam politik apa saja bisa berubah seketika. Berubah lagi dan berubah lagi sesuai dengan kepentingan. Apalagi kalau sudah mendapatkan kekuasaan dan kekuasaan puncak. Maka penting untuk diperhatikan karakter. Romo Magnis Suseno menegaskan bagaimana cara kita, prinsip dasar kita dalam pemilu, yaitu bukan untuk memilih orang yang sempurna, yang hebat, yang tidak ada cacatnya. Bukan. Tetapi untuk mencegah yang jahat akan berkuasa. Kata-katanya yang jahat. Tetapi yang jahat itu seringkali bisa menampilkan diri sebagai sesuatu yang baik. Maka bacaan kita yang pertama Hakim 9 ayat 7 sampai 21. Di sana digambarkan bagaimana situasi kehidupan bersama. Digambarkan Abimelek sebagai semak berduri yang diberikan kekuasaan. Ternyata semak itu mengeluarkan api dan membakar habis pohon ara. Pohon zaitun tidak peduli, pohon ara tidak peduli. Dan itulah gambarannya. Warga Sikem yang tadinya mendukung Abimelek, akhirnya pun dihabisi oleh Abimelek. Maka saudara, dalam kampanye politik, kita perlu mencermati bagaimana pribadi-pribadi itu.
Kampanye politik diwarnai oleh saling serang, saling cemooh, menjadi ramai. Biarlah kita tenang, tetapi kita tetap mencermati, kembali berfokus pada pribadinya. Apakah pribadi itu mudah mencemooh lawan? Kita tidak berfokus pada para pendukung. Di sana sini ada banyak sekali cemoohan tidak terkendali, ada banyak sekali hoax, ada banyak sekali playing victim, pura-pura menjadi korban untuk mencari simpati. Perhatikan pribadinya. Adakah gambar Allah di sana? Kita berfokus melihat apakah pribadi itu termasuk orang yang mudah mencemooh, apalagi berkata-kata kasar. Mazmur 1. Berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Karena sikap mencemooh itu menggambarkan karakter yang tidak bersedia mendengarkan, tidak bersedia mengerti, tidak bersedia berdialog. Padahal kehidupan politik itu harus memahami situasi bersama. Bukan untuk memperkuat kepentingan-kepentingan diri saja. Saudara, dalam pemilu kita akan menentukan siapa yang akan kita berikan kepercayaan untuk memimpin bangsa ini dengan kuasanya. Partai politik punya nilai-nilai yang perlu kita cermati. Silahkan cermati nilai-nilai yang diperjuangkan itu. Pilihlah partai mana yang menurut saudara mempunyai nilai seturut dengan firman Tuhan. Dan perlu disadari bahwa partai apapun juga, di sana sini pasti ada orang yang kurang baik. Tetapi saudara-saudara, perhatikan pribadinya. Apabila saudara mengenal seseorang yang sungguh baik, dia masuk ke dalam sebuah partai, pertimbangkanlah. Karena itu bisa menjadi sarana bagi kemuliaan Allah menata kehidupan bersama dalam kesejahteraan. Karena pribadinya berintegritas dan bisa dipercaya. Maka kita juga perlu memperhatikan undang-undang negara kita. Pemerintahan bangsa kita ini akan diberikan kepada presiden terpilih, bukan wakilnya, bukan yang lain-lain. Pilihlah pribadi calon presiden yang cukup berhikmat, yang cukup kompeten, yang mampu berdialog dengan rakyat, yang menghargai rakyat kecil, yang punya karakter berintegritas, bukan oportunis atau mengambil keuntungan dari situasi. Masing-masing renungkanlah. Ini firman Tuhan yang berkata tegas tentang siapakah gambar Allah, yaitu pribadi manusia. Lihatlah itu. Injil hari ini mengingatkan kita juga untuk berefleksi tentang diri kita sebagai pribadi. Bagaimana karakter diri kita? Apakah kita sudah menjadi gambar Allah dalam penghayatan spiritualitas kita, dalam tutur kata kita, dalam tindakan kita, sikap kita, pilihan-pilihan kita? Tetaplah tegas berintegritas menghadapi setiap permasalahan hidup dalam prinsip nilai yang utama. Tidak perlu takut karena Tuhan bersama dengan kita. Hayatilah hidup kita sebagai persembahan bagi Allah sepenuh-penuhnya. Hidup kita milik Allah supaya kita boleh menjalani kehidupan ini dengan tulus. Dan kita mampu bersyukur menghadapi segala hal yang mungkin berat. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sehingga kita tidak perlu mengeluh, kita akan menjadi tangguh. Kita tidak perlu mengumpat karena kita merasa tidak suka. Tapi kita mampu untuk berdialog sungguh-sungguh dan tetap teguh di dalam nilai kehidupan spiritualitas iman kita. Demikian juga spiritualitas menjadi pertimbangan utama kita untuk ikut serta dalam pemilu. Pilihlah yang terbaik bagi bangsa kita. Selamat merenungkan pilihan sebagaimana yang Tuhan kehendaki dalam gambar Allah. Karena kepadanya lah kekuasaan akan diberikan. Kiranya itu boleh membawa kita kepada kesejahteraan bangsa kita dalam persaudaraan. Bhinneka Tunggal Ika, kita tidak sama tapi kita boleh bersama.
Tuhan memberkati kita. Amin.